Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madu Trihapsari dengan NIM G1S124003. Pada kali ini, saya akan membahas materi farmakologi terkait anti jamur. Di mana kesamaan antara sel jamur dan mamalia menciptakan sejumlah tantangan dalam merancang obat yang bersifat toksik selektif terhadap sel jamur, tetapi tidak bagi sel kita sendiri. Salah satunya perbedaan signifikan antara sel jamur dan mamalia adalah adanya dinding sel jamur dan sedikit perbedaan struktural pada membran plasma. Dinding sel sebagian besar jamur tersusun dari monoprotein dan lapisan kaku polisakarida dan serta kitin. Karena berada di bagian luar, dinding sel memberikan kekuatan mekanisme dan bertindak sebagai penghalang, sehingga melindungi jamur dari lingkungan yang tidak bersahabat. Di bawah dinding ini, membran plasma juga terdiri dari lapisan ganda fosfolipid, di mana sterol utama yang ditemukan dalam membran plasma yaitu eh, ergosteron yang berfungsi dia menjaga integritas membran dengan kapasitas yang sama seperti kolesterol, yaitu sterol utama yang ditemukan dalam membran sel mamalia. Terakhir, membran plasma ini juga menampung enzim multisubunit yang bertanggung jawab atas pembentukan dinding sel jamur. Karena fungsi krusial dan bersifat struktural yang unik, ergosteron ini menjadi target yang banyak obat anti jamurnya. Salah satunya adalah obat anti jamur spektrum luas yang disebut dengan amphotericin B, di mana amphotericin B ini bekerja dengan mengikat ergosteron di dalam membran sel jamur dan membentuk pori-pori yang menyebabkan kebocoran ion intraseluler dengan cepat. Kemudian yang pada akhirnya dia menyebabkan kematian sel jamur. Sayangnya selain aktivitas fungsi sidanya, amphotericin B ini juga dapat mengikat molekul kolesterol yang ditemukan dalam membran sel jamur, meskipun dengan afinitas yang relatif lebih rendah. Nah, hal ini memiliki konsekuensi buruk yang besar karena ikatan dengan kolesterol juga memicu pembentukan pori-pori yang meningkatkan permeabilitas membran, khususnya di pembuluh darah ginjal dan sel epitel ginjal yang pada akhirnya dapat menyebabkan nephrotoksisitas atau kerusakan ginjal. Oleh karena itu, amphotericin B ini biasanya hanya disediakan untuk pengobatan infeksi sistemik parah yang memerlukan respon cepat. Adapun anti jamur lain yang juga mengikat ergosteron dan menyebabkan kebocoran komponen intraseluler yaitu bernama nystatin. Nystatin, meskipun nystatin ini memiliki mekanisme kerja yang sama dengan amphotericin B, nystatin lebih toksik sehingga tidak digunakan secara sistemik. Nystatin juga tidak diserap dari selaput lendir dan kulit. Itulah sebabnya penggunaan sebagian besar terbatas untuk pengobatan infeksi Candida superficial pada mulut, kulit, saluran usus, dan vagina. Kemudian, selain menargetkan ergosteron itu sendiri, banyak obat anti jamur lain yang dirancang untuk menargetkan enzim yang terlibat dalam biosintesis ergosteron. Biosintesis ergosteron pada jamur menggunakan senyawa bernama squalene. Ini menggunakan squalene sebagai bahan awal. Dengan adanya enzim squalene epoksidase, squalene ini diubah menjadi lanosterol, kemudian menjadi ergosterol dengan bantuan 50 ya, dan 14 alfa demetilase. Enzim squalene epoksidase jamur ini merupakan target dari sekelompok anti jamur poten bernama alilamin yang mencakup obat-obat seperti naftivin, terbinafin, dan butenafin, serta turunan obat alim yaitu butenafin. Nah, ini termasuk
turunannya, di mana enzim berikutnya yaitu alfa 14 alfa demetilase adalah target dari kelompok anti jamur yang disebut azol yang mencangkup obat-obat seperti fluconazol, itraconazol, ketonazol, miconazol, dan poriconazol dengan menghambat squalene epokidase. Agen anti jamur alilamins dan azol ini akan menghabiskan ergosteron pada membran sel sehingga mengganggu fluida membran yang menyebabkan akumulasi sterol toksik dan pada akhirnya menyebabkan kematian sel jamur. Meskipun demikian, enzim squalene epoksidase ini juga ada pada sel manusia. Walaupun enzim manusia tidak terlalu terpengaruh seperti enzim jamur, potensi penghambat enzim tidak terarah atau non-target tetap ada yang dapat menyebabkan banyak efek samping. Salah satu contoh utama adalah penghambat non-target pada enzim sitokrom P450 manusia yang metabolisme obat oleh golongan azol. Ini obat golongan azolnya tadi eh, yang bertanggung jawab atas berbagai interaksi obat secara farmakokinetiknya. Kemudian selain ergosteron ini, komponen unik lain dari dinding sel jamur yang juga berfungsi sebagai target farmakologis yang menarik untuk obat anti jamur adalah beta-glukan. Secara spesifik, beberapa obat anti jamur telah dirancang untuk menargetkan enzim yang memproduksinya. Kelas senyawa yang dikenal sebagai ekinokandin menghambat beta-glukan sintase yang menyebabkan penurunan dinding sel sehingga menyebabkan ketidakstabilan osmotik. Pada akhirnya sel mengalami lisis. Contoh obat yang termasuk dalam kelas ini adalah andifulagin, kaspotungin, dan mikapungin, di mana keuntungan utama dari ekinokandin ini dibandingkan anti jamur lain meliputi aktivitas terhadap galur kandida yang dia kebal kepada azol ini, serta spesies Aspergillus. Lebih jauh lagi, karena sistem enzim ini untuk sintesis beta-glukan tidak ada pada sel manusia, ekinokandin ini memiliki potensi toksisitas atau interaksi obat yang serius yang relatif rendah dibandingkan obat anti jamur lainnya. Kemudian adapun obat anti jamur lain yang mungkin saya ketahui yaitu giseokulmin dan pulisitosin. Dia tidak seperti anti jamur penarget dinding sel yang telah saya bahas, di mana griseopulpin ini dia bekerja dengan cara mengganggu pembelahan sel jamur melalui mekanisme yang mirip dengan agen kemoterapi kanker. Secara spesifiknya, griseopulmin ini dia berikatan dengan tubulin. Dia mengganggu fungsi mikrotubulus dan menghambat mitosin sel jamur. Sementara itu, kalau yang flucitosin dia bekerja pada dinding sel tingkat inti sel, di mana diubah menjadi fluororasil dan kemudian menjadi metabolit akhir lainnya yang menghambat sintesis RNA dan jamur. Sekian materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.